Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan Enterprise Resource Planning atau ERP Purchase Order pada PT WOI menggunakan aplikasi SAP. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih ERP itu? ERP adalah sebuah aplikasi program terintegrasi dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan dapat memberikan pelayanan lebih bagi konsumen yang akhirnya dapat menghasilkan nilai tambah dan memberikan keuntungan maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan atas perusahaan. Sementara SAP atau System Application and Processing merupakan salah satu contoh aplikasi dalam penggunaan ERP pada perusahaan. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Nusa Mandiri kelas 117I07 dari kelompok 7 yang anggotanya terdiri dari Amanda Cahyani Nufus, Della Afrida, Gina Lestari Ibrahim, Fajar Sidik, Reni Yunita Arman, dan saya sendiri Yomil Khairia. Riwayat singkat perusahaan. PT Wicaksana Overseas International Tbk adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 1964 yang bergerak dalam bidang distribusi untuk beragam produk seperti makanan, minuman, susu bubuk, mie instan, perawatan diri, kosmetik, obat-obatan, perawatan rumah tangga, dan minyak goreng. Selanjutnya, sistem berjalan pada PT Wicaksana Overseas International atau PT WOI. Pertama, dimulai dengan bagian sales yang membuat penawaran harga dan produk kepada pihak klien atau minimarket. Dan terjadi negosiasi harga dan diskon pada produk yang ditawarkan. Jika dari penawaran tersebut terjadi kesepakatan, maka pihak klien atau minimarket tersebut akan membuat dokumen purchase order atau yang biasa disebut dengan PO. Lalu dokumen purchase order atau PO tersebut akan diserahkan pada bagian admin untuk dilakukan penginputan pemesanan produk melalui aplikasi SAP. Pada aplikasi SAP diinputkan produk yang sesuai dengan spesifikasi dokumen tersebut atau pemesanan dari minimarket tersebut. Dan jika penginputan sudah selesai, maka akan menghasilkan nomor SO atau nomor sales order. Selanjutnya, nomor sales order atau SO akan dirilis oleh bagian SCM. Apa itu SCM? SCM adalah Supply Chain Management yang bertugas untuk merangkai kegiatan, merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk, dan mengawal distribusi produk sampai pada konsumen. Berikut dokumen yang akan dihasilkan pada bagian SCM, yaitu pertama, ada dokumen picking yang akan diberikan kepada bagian gudang untuk dilakukan pengecekan dan pengeluaran produk. Yang kedua, dokumen invoice berupa dokumen penagihan yang akan diberikan kepada driver dan akan diantarkan ke klien atau minimarket tersebut. Yang ketiga, yaitu surat jalan untuk keterangan bahwa produk sudah diantarkan kepada klien atau minimarket tersebut. Sesampainya di tempat klien atau minimarket tersebut, driver akan meminta dokumen PO yang dibawa untuk distempel sebagai tanda bukti bahwa produk yang dipesan sudah sampai dan sesuai. Setelah itu, driver akan memberikan dokumen invoice yang sudah distempel ke bagian SCM atau Supply Chain Management dan akan dilanjutkan ke bagian AR, yaitu Account Receivable. Lalu, Account Receivable akan menugaskan kolektor untuk melakukan penagihan kepada klien atau minimarket tersebut dengan membawa dokumen invoice yang sudah distempel. Setelah itu, klien atau minimarket tersebut akan melakukan pembayaran kepada pihak distributor Wicaksana. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait use case diagram. Jadi pada proses ini terdapat 3 buah aktor, yaitu pertama sales, admin sales, kemudian ada klien. Untuk yang pertama ini pada sales ini melakukan use case penawaran harga yang memiliki extend ini itu merupakan use case dari klien, itu melakukan pengecekan list produk dan juga harga. Dan setelah melakukan pengecekan produk juga harga, klien melakukan pemesanan berupa purchase order.
Nah, ini extend-nya berupa yang akan menjadi use case pada admin sales, yaitu melakukan pengecekan dokumen purchase order. Setelah melakukan pengecekan, admin sales ini bertugas untuk melakukan input pemesanannya, yaitu input data PO menggunakan aplikasi SAP. Selanjutnya di sini terdapat 3 aktor, di mana dimulai pada aktor admin sales. Admin sales ini setelah melakukan submit PO, ini akan menghasilkan extend, menghasilkan nomor SO. Nomor SO ini merupakan termasuk nomor yang nanti kaitannya yang akan dirilis nomor SO tersebut oleh bagian SCM. Nah, SCM ini setelah melakukan rilis nomor SO, selanjutnya akan melakukan print dokumen berdasarkan SO tersebut. Nah, print dokumen ini akan menghasilkan 3 buah dokumen, yaitu dokumen picking, kemudian menghasilkan dokumen invoice dan surat jalan. Untuk dokumen picking sendiri nanti merupakan use case perpanjangan atau include dari oleh action bagian gudang, itu melakukan pengeluaran produk berdasarkan dokumen picking tadi. Dan 2 dokumen lainnya yaitu dokumen invoice dan surat jalan, itu nanti digunakan oleh driver saat melakukan penyerahan barang. Nah, itu nanti driver itu membawa invoice dan surat jalan sebagai surat jalannya sebagai tanda bukti pemesanannya sudah sesuai dengan PO-nya. Kemudian untuk invoice ini nanti diberikan juga untuk dimintai stempel sebagai tanda bahwa barangnya sudah sesuai dan nanti digunakan untuk penagihan. Dan yang terakhir ada 2 aktor, itu ada kolektor dan klien. Jadi setelah invoice sudah distempel oleh klien, itu akan dilanjutkan oleh kolektor untuk dilakukan penagihan. Itu yang menunjukkan invoice, dan nanti invoice ini akan dilakukan pengecekan oleh bagian oleh klien, maksudnya akan dicek oleh klien, kemudian klien akan melakukan pembayaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram pada PT Wicaksana. Di sini ada bagian sales, klien, dan juga admin sales. Tugas sales ini membuat penawaran harga dan produk pada klien. Lalu, klien ini akan negosiasi harga dan produk. Jika antara sales dan klien sudah setuju mengenai harga, diskon, dan produknya, maka klien akan membuatkan dokumen purchase order atau PO. Lalu dokumen purchase order tersebut akan dituliskan kepada bagian admin sales. Lalu admin sales ini akan melakukan penginputan pemesanan pada aplikasi SAP. Setelah penginputan itu akan dihasilkanlah nomor sales order atau SO. Berikutnya pada bagian SCM, bagian gudang dan driver. SCM menerima nomor sales order atau SO. Lalu dari nomor tersebut akan menghasilkan 3 dokumen penting. Yang pertama ada dokumen picking, dokumen invoice, dan juga surat jalan. Dokumen picking akan diterima bagian gudang yang dimana baik dokumen tersebut akan berfungsi untuk pengecekan dan pengeluaran produk. Sedangkan dokumen invoice diterima oleh driver untuk pengambilan produk. Setelah itu, driver akan menerima surat jalan yang dimana ini surat untuk mengantarkan produk kepada klien. Nah, berikutnya pada bagiannya ada driver, klien, dan kolektor. Driver setelah mengantarkan produk pada klien, lalu driver meminta dokumen invoice tadi untuk distempel sebagai bukti bahwa produk sudah sampai dan sesuai dengan pesanan. Lalu klien akan memberikan stempel pada dokumen invoice, lalu memberikan kembali kepada driver, lalu driver memberikan kepada bagian SCM, lalu SCM akan menuliskan kepada bagian AR, dan bagian AR akan menuliskan juga kepada bagian kolektor, di mana kolektor ini akan melakukan penagihan kepada klien dengan membawa dokumen invoice yang sudah distempel, lalu memberikannya pada klien, dan klien akan melakukan pembayaran. Maka proses SAP sudah selesai. Operasional aplikasi SAP. From login SAP. Ada user dan password.
kertas pemesanan PO yang diberikan ke pihak toko atau outlet. PT Wicaksana OI Tbk. Ada kode barang. Input PO dengan memasukkan kode barang, nama barang, kuantiti, dan harga barang. Cek harga barang dan stok barang yang sudah dipesan oleh toko atau outlet tersebut. Setelah semua sudah diinput dan sudah sesuai, akan muncul number sales order atau yang disebut dengan SO yang akan ditarik data oleh tim SCM untuk dikirim ke outlet. Untuk penarikan number sales yang sudah diinput dan diproses akan dirilis terlebih dahulu oleh bagian SCM dan akan dibuat surat jalan dan invoice. Melakukan rilis number sales order yang sudah diinput. Lalu melakukan proses packing list untuk pengeluaran barang dari gudang. Dan selanjutnya lalu tarik data untuk dibuat packing barang, invoice, dan surat jalan. Nah, berikut tampilan jika sudah diproses, kemudian di-print dengan number sales order yang sudah di-input untuk dijadikan invoice dan surat jalan. Lalu surat picking barang untuk pengeluaran barang dari gudang sebagai berikut. Surat jalan untuk penerima barang dari gudang ke driver untuk dikirim. Salah satu contoh surat jalan PT Wicaksana Overseas International Tbk kepada PT Yapindo Mitra Permata yang bertempat di Komplek Puri Industrial Park 2000 Batang. Kode pos 29431. Di dalam surat jalan tersebut terdapat tanggal pengiriman atau delivery date, kedua number PO, ketiga, number order dan tanggal order, keempat, ID salesman, kelima, nama salesman. Berikut adalah produk pemesanan dari PT Yapindo Mitra Permata. Yang pertama ada Ovaltine Classic Malt Choco 22 gram. Yang kedua, Ovaltine Classic Choco 900 gram. Yang ketiga, Ovaltine yang crunchy 32 gram. Yang keempat, Ovaltine 3-in-1 33 gram. Yang kelima, Ovaltine 3-in-1 300 gram. Yang keenam, Ovaltine 3-in-1 900 gram. Berikut contoh invoice PT Wicaksana Overseas International Tbk kepada Maxim Fruit Market yang bertempat di Gajah Mada nomor 189. Sudah terlampir nomor telepon dan kode posnya. Berikut NPWP dari Maxim Fruit Market. Di dalam invoice tersebut terdapat nomor invoice dan tanggal invoice. Yang kedua, tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, nomor referensi. Yang keempat, sales order atau yang disebut dengan SO. Yang kelima, ID salesman. Yang keenam, nama salesman. Yang ketujuh, delivery number atau pengiriman, nomor pengiriman. Berikut produk pemesanan barang dari Maxim Fruit Market. Yang pertama ada Ovaltine 3-in-1 P10 yang merupakan susu bubuk. Dan berikut yang kedua adalah bonus dari pemesanan berikut. Yang ketiga, invoice dan PO yang sudah distempel untuk bukti penerimaan barang. Berikut contoh invoice yang sudah distempel dari market Maxim Fruit. Lalu invoice yang sudah distempel akan diserahkan kembali kepada bagian SCM dan akan dilakukan penagihan oleh kolektor atau account receivable. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.